Calon Wakil Gubernur Petahana Jarod Saiful Hidayat memanfaatkan masa cuti kampanye dengan mengunjungi pemukiman warga di Kampung Tengah, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, warga mengeluhkan masalah banjir yang kerap melanda pemukiman mereka. Jarod berjanji akan menindaklanjut laporan warga dengan menganggarkan masalah banjir di wilayah tersebut ke dalam APBD DKI. Ia juga sempat melihat langsung aliran kali yang menjadi penyebab utama banjir di kawasan tersebut. Masalah utama seringnya banjir di wilayah Kampung Tengah adalah masalah sodetan yang sudah tidak mampu menampung air. Ribuan pendukung tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Sabtu siang menggelar konvoi mengawal jagoan mereka di sepanjang Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pasangan nomor urut 1 Agus Silvi menggunakan mobil jeep terbuka, pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot menumpangi truk berhias, sedangkan nomor 3 Anies Sandiaga menggunakan mobil klasik terbuka. Iring-iringan ribuan orang yang merupakan pendukung ketiga pasangan calon memadati ruas Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4, para pendukung tiga pasangan calon ini mengawali cawagup mereka dari Monas usai menggelar deklarasi kampanye damai. Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini membacakan deklarasi kampanye damai dan berintegritas secara bersama-sama dan menandatangani berkas deklarasi. Sepanjang konvoi berlangsung, Jalan MH Tamrin yang mengarah dari Monas menuju Bundaran HI tidak bisa dilewati kendaraan lain. Brimob sudah hadir di sini. Terima kasih Bapak-bapak dari Brimob. Nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama berharap semua pasangan calon mengedepankan kampanye damai agar tidak menimbulkan gesekan. Sementara wakilnya Jarod menginginkan agar para pendukung pasangan calon juga dihimbau agar ikut tertib dan tidak merusak lingkungan, terutama taman-taman kota. Usai mengikuti deklarasi kampanye damai di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pasangan calon nomor urut 2 Basuki Jarod langsung menyempatkan diri menyapa para pendukungnya. Ahok dan Jarod yang kembali mempopulerkan kemeja kotak-kotak disambut antusias oleh para pendukungnya dengan iringan lagu Salam Dua Jari. Pesan-pesannya Pak? Ya, kita tidak ingin hanya gara-gara jadi kita mau jadi rusak. Jadi kita harap ya mudah-mudahan aman, nyaman, ya jangan terganggu. Mungkin ada pesan-pesan buat pendukung supaya damai. Ya tidak merusak mengotori Jakarta. Iya. Termasuk jangan membuat suasana tidak damai. Oke, terima kasih Pak. Apa kira yang ingin disampaikan? Kita rawat bersama Jakarta. Tubi Indonesia. Mari kita menjadi orang Indonesia. Apa? Jangan rusak taman. Di hari Jumat kemarin, tahapan Pilkada DKI Jakarta memasuki fase kampanye. Dalam kampanye, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta tim sukses akan menyapa pemilih melalui dunia maya. Dan berikut daftar akun resmi mereka.
Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono tidak khawatir dengan pesaingnya yang maju dalam Pilkada DKI. Menurut Agus, setiap kandidat memiliki kesempatan yang sama. Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Pilkada DKI Jakarta 2017 diibaratkan seperti sebuah permainan games yang tidak bisa diprediksi siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Menurut Agus, semua mempunyai kesempatan yang sama sehingga akan lebih baik jika masa kampanye dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengenalkan visi misi dan program unggulan Cagup-Cawagup. Untuk saat ini Agus mengatakan pihaknya akan terus lakukan kunjungan ke berbagai titik di Jakarta untuk menampung berbagai masukan dari warga DKI Jakarta. Ya, tentu setiap pasangan, termasuk saya, memiliki kekuatan, memiliki basis kekuatan dan support yang unik dan juga tentu kita semua dalam sebuah kompetisi yang menurut saya ini adalah game buat semuanya. Kita tidak bisa menentukan dari sekarang siapa yang lebih kuat daripada yang lainnya. Kita tahu berbasis dengan survei, tetapi bagi saya adalah bagaimana mengkapitalisasi segala support dan semangat yang saya miliki, termasuk dengan strategi yang efektif untuk bisa semakin meningkatkan elektabilitas. Sementara itu, calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono mendukung penyelenggaraan kampanye damai Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Menurut Agus, setiap pasangan calon harus mematuhi tata tertib yang sudah diatur KPUD. Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono berharap agar 3 calon pasang gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bisa saling mendukung untuk melaksanakan kampanye damai, termasuk tim sukses dan partai politik pendukung. Agus menyatakan pihaknya siap melaksanakan kampanye dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan KPU DKI Jakarta. Agus menambahkan jika pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tidak bisa melaksanakan kampanye dengan damai, maka akan sulit meyakinkan warga DKI Jakarta jika mereka mempunyai integritas dan kualitas baik untuk dipilih. Memaknainya bahwa hari ini sangat penting karena ini menjadi awal bagi setiap paslon untuk turun ke lapangan langsung ya. Dan di sini kita berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan kampanye ini dengan baik, dengan tertib, aman dan damai, tentu mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh KPUD. Itu merupakan komitmen yang harus dijaga oleh ketiga paslon dan juga oleh semua pendukung dan simpatisan. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan bertekad akan membuat warga DKI Jakarta bisa lebih bahagia. Menurut Anies, sangat disayangkan jika DKI Jakarta menjadi kota maju namun masyarakatnya tidak bahagia. Menurut Anies Baswedan, jika warga DKI Jakarta bahagia, maka Pemprov DKI Jakarta akan lebih mudah melakukan berbagai pembenahan di berbagai sektor. Kemajuan DKI Jakarta tidak ada artinya jika warganya tidak nyaman menempati ibu kota Jakarta. Anies menyebutkan beberapa hal yang bisa membuat warga bahagia adalah harga bahan pokok terjangkau, ketersediaan lapangan kerja. Kami tidak hanya memikirkan tentang memajukan kotanya, tapi kami memikirkan soal membahagiakan warganya. Kemajuan kota yang diiringi dengan kebahagiaan warga. Kami percaya kalau kotanya maju, tapi warganya tidak bahagia, nggak ada artinya kemajuan itu. Sebaliknya, kalau warganya bahagia, maka jauh lebih mudah untuk memajukan kotanya. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan mendatangi posko relawan Rumah Juang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya di depan ratusan pendukungnya, Anies yakin pemilihan kepala daerah DKI 2017 mendatang berlangsung satu putaran. Setibanya di posko pemenangan Rumah Juang di Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Anies Baswedan langsung disambut ratusan pendukungnya. Dalam sambutannya, Anies yakin jika Pilkada DKI nanti akan berlangsung satu putaran. Ia bersama calon wakil gubernurnya Sandiaga Uno optimistis akan memenangkan pemilihan gubernur DKI menggantikan Basuki Cahayapurnama. Bapak Anies Sandi, ini adalah teman-teman relawan Rumah Juang. Bapak Anies Sandi, ini adalah teman-teman relawan Rumah Juang yang mereka merupakan Anies Sandi.
kita pastikan kita menang 15 Februari. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta mengikuti deklarasi kampanye damai Pilgub DKI Jakarta 2017. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan Nori Utari dan juru kamera Muhsin Jalal, serta pilot drone Jen Anwar di Monas. Ya, Nori, apa saja kegiatan dalam deklarasi kampanye damai hari ini yang berlangsung di Monas? Ya, Eliza, bahwa baru saja selesai dilaksanakannya deklarasi damai yang diadakan oleh KPUD DKI Jakarta yang diikuti oleh 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ahok dan Jarot, dan juga Agus Yudhoyono dan Silviana Murni. Dan tadi setelah melaksanakan deklarasi damai, saat ini 3 calon pasangan sedang melakukan pawai kendaraan yang juga diikuti oleh Bawaslu dan juga KPU DKI Jakarta. Mereka saat ini sedang berjalan, yaitu mengikuti pawai dari Monas menuju Bundaran HI, dilanjutkan ke Gajah Mada Plaza Harmoni, dan dilanjutkan ke Istana Negara dan kembali ke Monas. Dan dari pantauan kami, ternyata dalam pawai ini tidak hanya tim sukses ataupun pasangan calon saja yang antusias, bahkan masyarakat sejak pagi tadi sudah rela menunggu untuk bisa ikut serta berkeliling bersama calon gubernur dan juga membacakan bersama deklarasi damai yang diikuti oleh 3 calon gubernur beserta masyarakat. Masyarakat sendiri ada beberapa yang mereka memang sudah menjatuhkan pilihannya kepada siapa pemimpin yang akan mereka pilih. Ada juga yang sengaja datang untuk mengetahui apa masa depan yang ditawarkan oleh para calon gubernur ini untuk warga DKI Jakarta, mengingat banyak sekali tantangan yang nantinya akan dihadapi oleh calon gubernur yang terpilih nanti ketika menjabat sebagai gubernur nanti. Dan juga saat tadi pembacaan deklarasi yang dilakukan di atas panggung tadi, ada beberapa janji yang diungkapkan oleh para calon, diantaranya adalah para calon berjanji bahwa mereka akan siap menerima siapapun yang menang nantinya yang menduduki kursi gubernur DKI Jakarta, dan siapapun nanti yang kalah harus menerima kekalahan tersebut. Mereka juga berjanji bahwa mereka akan melaksanakan pilkada DKI Jakarta dengan damai, transparan, dan juga saling bekerja sama satu sama lain untuk menciptakan pelaksanaan pilkada DKI Jakarta yang damai. Dan juga mengingat mengapa mereka mempunyai komitmen yang tinggi untuk bisa melaksanakan pilkada DKI Jakarta dengan transparan, mengingat pelaksanaan pilkada DKI Jakarta merupakan salah satu role model nantinya untuk pelaksanaan pilkada di daerah-daerah di Indonesia. Dan juga ketiga calon pasangan ini tidak merasa mereka menyaingi satu sama lain. Mereka berkomitmen bahwa siapapun nantinya yang akan menduduki kursi gubernur itu adalah yang dipilih oleh masyarakat, yang juga akan menawarkan atau memberikan kenyataan mimpi untuk Jakarta yang lebih baik lagi. Eliza. Iya, Nori, lalu bagaimana dengan pengamanan yang dilakukan di sana? Iya, Eliza, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 6 pagi tadi sudah banyak sekali ratusan aparat keamanan yang bersiaga, baik mulai dari pintu masuk Monas sampai juga di sekitaran panggung deklarasi damai ini, mulai dari pihak kepolisian, TNI, bahkan Satpol PP juga diturunkan. Tidak hanya itu, ternyata masing-masing pasangan calon pun sudah membawa pihak keamanannya sendiri-sendiri. Itu artinya memang mereka saling bekerja sama satu sama lain untuk menjaga keamanan. Dan dari pantauan kami, mulai dari pelaksanaan yang tadi dibuka sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga saat ini, pelaksanaan berjalan dengan
dilaksanakan pada tahun 2017. Bahkan KPU DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Mendagri, yaitu menyediakan dana untuk menyediakan IKTP bagi masyarakat yang belum memiliki akte IKTP. KPU DKI sudah punya datanya, mereka yang belum ber-IKTP ya. Kan kemarin selama 1 bulan petugas kami melakukan pendataan ya, tanggal 8 September sampai 7 Oktober itu. Nah, yang belum ber-IKTP itu dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan untuk didata. Dan nanti setelah pendataan itu akan dilakukan perekaman sampai dengan menjelang ditetapkannya daftar pemilih tetap. Jadi masih ada waktu sampai dengan bulan Desember nanti, awal Desember, bagi Dinas Kependudukan untuk bekerja keras melakukan perekaman IKTP. Ya, Eliza, kembali ke Anda di studio. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansah menghimbau agar kampanye damai Pilgub DKI Jakarta berjalan dengan damai. Deklarasi kampanye damai harus menjadi momentum bagi para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk menjaga pelaksanaan pilkada secara transparan dan damai, sehingga bisa menjadi contoh pelaksanaan pilkada di daerah lain. Komitmen kami, KPU, dari mulai KPU Republik Indonesia sampai dengan jajaran tingkat bawah di KPPS, kita berkomitmen untuk menjadi penyelenggara yang betul-betul mandiri, betul-betul independen. Dan ini kita harapkan menjadi komitmen kita semua dalam perhelatan pilkada ini. Yang kedua, Bapak sekalian, tentunya kita juga mengharapkan DKI sebagai bagian penting dalam aktivitas pilkada ini juga harus punya komitmen untuk menjaga kemajuan daerah kita masing-masing. Tentunya DKI menjadi miniatur di Indonesia. Dari 101 daerah, DKI paling banyak disorot. Oleh karena itu tentunya harus menjadi contoh yang baik. Tidak hanya Jakarta, tidak hanya Indonesia, tapi saya yakin dunia menyaksikan pilkada DKI ini. Oleh karena itu, DKI harus menjadi contoh yang baik dalam perhelatan konsultasi politik di tingkat lokal dan Untuk menciptakan Pilkada DKI 2017 berlangsung damai dan jauh dari kampanye yang destruktif, KPUD DKI Jakarta menggelar acara deklarasi kampanye damai yang diikuti seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Silang Monas, Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Nori Utari dan juru kamera Muhsin Jalal serta pilot drone Jen Anwar dari Silang Monas, Jakarta Pusat. Nori, bagaimana suasana jelang acara kampanye damai pagi ini? Yang tentu saja dia berharap bahwa deklarasi damai ini nantinya akan dimulai yaitu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan hingga kini masih dilakukan berbagai persiapan oleh panitia deklarasi damai. Dan dari pantauan kami sejak pukul 6 pagi tadi, wilayah Monas ini sudah dipadati oleh tim sukses dari 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka sudah menggunakan atribut yang unik yang juga mencerminkan sosok dari para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Selain juga menggunakan atribut, tim sukses juga sedang sibuk untuk mempersiapkan yaitu kereta pawai yang nantinya kereta pawai ini akan berkeliling kota DKI Jakarta bersama dengan para calonnya untuk bisa mendekatkan diri dengan masyarakat setempat. Dan juga nantinya acara ini akan disampaikan oleh artis ibu kota Jakarta juga, dan juga ada penampilan tarian dan juga musik khas daerah Betawi. Dan selain dipadati oleh tim sukses di acara deklarasi damai ini juga tidak sedikit masyarakat yang sengaja datang ke Monas ini untuk meramaikan acara deklarasi damai ini. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa orang apa alasan mereka untuk datang ke sini. Di antaranya adalah mereka ingin melihat langsung yaitu sosok calon gubernur dan wakil gubernur yang ternyata sudah
sudah mereka pilih jauh-jauh hari, atau ada juga yang hanya ingin bisa berfoto bersama calon gubernur dan wakil gubernur, dan ada juga di antara masyarakat yang sampai saat ini belum menentukan pilihannya, sehingga mereka ingin mendengarkan langsung yaitu masa depan yang ditawarkan oleh para calon gubernur ini untuk DKI Jakarta. Dan tentunya dengan deklarasi damai ini adalah momentum awal bagi para calon gubernur dan wakil gubernur untuk memperkenalkan diri mereka dan juga membuktikan bahwa mereka layak untuk dipilih. Karena memang kampanye ini sudah dimulai yaitu sejak kemarin hingga 11 Februari 2017. Dan ini adalah kesempatan bagi para calon gubernur untuk bisa memperkenalkan diri mereka dan juga mendekatkan diri dengan masyarakat setempat. Dan diketahui bahwa deklarasi damai ini adalah bukti nyata yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta bersama 3 calon gubernur dan juga wakil gubernur bahwa komitmen mereka untuk bisa bersama-sama menyelenggarakan Pilkada DKI 2017 dengan transparan, damai, dan tanpa adanya kericuhan yang nantinya akan ditimbulkan. Prama. Ya, Nori, siapakah dari ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang sudah terlihat hadir dan seperti apa nanti rangkaian acaranya, Nori? Ya, Prama, dari pantauan kami sampai saat ini belum terlihat 3 calon pasang gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang sudah hadir langsung di Monas ini, baik juga Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ahok Jarot, dan juga Agus Yudhoyono dan Silviana Murni belum terlihat sama sekali. Informasi yang kami dapat bahwa mereka sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba di sini. Dan tentunya masyarakat dan juga tim sukses sudah tidak sabar lagi untuk melihat para kandidat, maksud kami para calon gubernur dan wakil gubernur yang nantinya akan mereka lihat bersama-sama. Prama. Ya, Nori, lalu apa saja kegiatan di acara kampanye damai itu, Nori? Iya, Prama, bahwa panitia yaitu dari KPU DKI Jakarta sudah menyiapkan rangkaian acara untuk deklarasi damai ini, di mana nantinya acara ini akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, yang diawali dengan sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua KPU DKI Jakarta, dilanjutkan dengan PLT Gubernur DKI Jakarta, dan nanti akan memasuki acara puncak yaitu pembacaan deklarasi damai, dan nantinya akan dilanjutkan yaitu dengan penandatanganan langsung dari KPU DKI Jakarta, PLT Gubernur DKI Jakarta, dan juga 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah nanti penandatanganan juga akan dimeriahkan oleh penampilan tarian seni dan musik khas daerah, tidak hanya Betawi saja, namun juga ada daerah lain seperti Reok Ponorogo dan juga beberapa tarian dari Sumatera dan juga Kalimantan. Dan setelah tarian nantinya akan dilanjutkan yaitu pawai bersama dengan kereta yang sudah disiapkan oleh 3 calon gubernur ini, di mana mereka akan berkeliling yaitu mulai dari Monas menuju Bundaran HI, lalu berputar menuju Gajah Mada Plaza dan dilanjutkan ke Istana Negara dan nantinya akan kembali ke Monas. Dan ternyata acaranya tidak langsung selesai begitu saja, karena nanti juga akan dihibur kembali dengan artis ibu kota Jakarta, dan tentunya para calon gubernur dan wakil gubernur juga akan ikut serta di sana. Dan tentunya ini juga sebagai kesempatan mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada masyarakat, untuk memperkenalkan diri mereka dengan calon dari gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Prama. Baik, terima kasih Nori atas laporannya. Demikian pemirsa laporan Nori Utari dan juru kamera Muhasin Jalal serta pilot drone Jen Anwar dari Silang Monas, Jakarta Pusat.